Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ekonomi bingung semua, akhirnya ikut Dajjal. Orang-orang yang yakinnya kepada kekuasaan, pada waktu itu seluruh dunia dikuasai Dajjal. Maka orang-orang tadi, wah ikut Dajjal saja, yang kuasa Dajjal loh sekarang. Nah, ikut Dajjal. Orang yang suka yang aneh-aneh, suka dukun-dukun yang aneh-aneh, kesaktian-kesaktian, maka Dajjal itu sangat sakti ya. Orang digergaji erek, sudah dibelah jadi dua, hidup lagi. Oh, sakti dia. Maka orang yang terkagum-kagum dengan hal-hal yang aneh-aneh ikut Dajjal. Ini hebat ini Dajjal ini, dukun besar. Coba semalekan. Waktu itu kebanyakan manusia tergoda dengan Dajjal itu. Sampai sebagian riwayat mengatakan nanti yang tidak kena fitnahnya Dajjal itu cuma 12.000 orang saja di dunia ini. La haula wala quwata illa billah. Nah, 12.000 orang itu sudah nekat, saya punya Allah. Dajjal nyumpet ekonomi mereka, tidak apa-apa. Kalau saya masih ada umur, pasti Allah kasih rezeki saya. Maka Allah kasih kekuatan rohani kepada mereka, sehingga mereka ini nggak usah makan, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sudah kenyang. Jadi iman yang bisa ngadepi Dajjal itu iman yang sampai tingkatan itu, berani nggak makan. Kalau iman model taklim akhir pulang mau makan di rumah itu nggak tahu itu. Itu iman apa itu? Wah, gawat kalau Dajjal datang. Kenapa pulang, Pak? Mau cari kopi. Nah ini kalau Dajjal datang kopi semua dipegang Dajjal bagaimana? Kalau iman model iman kopi begini ini berat menghadapi Dajjal semuanya kan. La ilaha illallah. Jadi kita ini belajar iman sampai tingkatan kira-kira umat Dajjal datang itu kita ini nggak mundur. Maka Dajjal diceritakan oleh Nabi sudah menjajah seluruh dunia sampai akhirnya ke Madinah. Nggak bisa masuk di Madinah. Madinah dijaga para malaikat. Kemudian ada satu pemuda Madinah dapat berita Dajjal datang itu di luar. Maka langsung pemuda tadi datang ke Dajjal. Dilihat Dajjal orangnya gede, matanya cuma sebelah. Oh ini persis yang diceritakan Nabi dalam Bukhari ini semua ini. Kamu ini Dajjal ini, jelas ini sudah. Hadis-hadis mengenai kamu itu sudah diceritakan Nabi semua. Kitab masih ada. Dajjal kamu ini. Maka Dajjal marah. Weh, kurang ajar kamu. Berani-berani. Ayo pasukan, sini. Maka pasukannya datang. Gergaji dia. Digergaji. Saat digergaji, hidup lagi. Bagaimana? Percaya kalau saya ini Tuhan kamu? Katanya Dajjal. Saya sekarang tambah yakin kalau kamu ini Dajjal. Karena Nabi dulu sudah bercerita begini nih. Dajjal ini bisa menggergaji orang, hidupkan lagi. Maka tambah yakin saya. Yes, kamu ini Dajjal. Maka Dajjal mulai keder, mulai kan. Wah ini ketemu ahlul yakin ini langsung keder. Maka Dajjal menghunus pedangnya mau dibacok, sudah nggak kuat, loyo sudah. Di Dajjal itu yang bisa menghadapi cuma orang-orang ahlul yakin. Kalau orang bangsa terkesan dengan keadaan-keadaan, dengan yang aneh-aneh, dengan teknologi, dengan harta, ya gue kalau Dajjal datang ya itu mesti
Sudah ikut Dajjal sajalah, hari ini kita repot kalau nggak ikut dia. Pekerjaan semua tertutup kalau nggak ikut dia, gimana? Ijazah nggak ada kalau nggak pakai tanda tangan Dajjal, nggak ada ijazah. Kita ikut aja lah. Memang sudah zaman akhir kayak begini. Kalau nggak ikut Dajjal ya, kita ini malah susah. Zaman-zaman edan, kalau nggak edan lisan ya gak kebagian. Istilah orang Jawa begitu itu. Ini orang yang begini ini, zaman-zaman edan nek edan gak kebagian ya iki bolone Dajjal ya ini. Nah, mulaikan Allah SWT. Jadi dunia ini memang sudah Allah ciptakan begitu. Kamu jangan punya pikiran saya akan ibadah tenang, sudah nggak ada yang ganggu, nggak ada yang mengusik, dengan seluruh anak cucu saya akan ibadah tenang, udah nggak ada gangguan. Nggak mungkin. Setan tidak akan membiarkan kamu. Pasukan-pasukan iblis tidak akan membiarkan kamu. Pasti kamu akan diganggu sehingga kamu lalai kepada Allah. Terus begitu. Memang dunia diciptakan Allah begitu. Siapa yang tidak ikut barisan para nabi, para rasul, yaitu mengajak manusia untuk ingat sama Allah, taat sama Allah, masuk surga Allah, dia pasti nanti akan terseret kepada barisannya iblis. Kalau dia diam akan terseret pada barisannya iblis ini. Ya, barisannya itu macam-macam, ada barisan pertama, kedua, ketiga. Iblis itu begitu, barisannya itu diatur. Ini yang bagian langsung engkar, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani. Ada juga yang masih percaya kepada Allah, tapi ini mau disuruh engkar kepada Allah nggak mau ini. Maka ini untuk barisan belakang, kopral ini. Ini kopral saja, bagian gembosi aja, bagian gembosi. Kalau ada orang ke masjid digembosi, ada orang ibadah digembosi, ada orang dakwah digembosi. Ke masjid itu di rumah juga boleh kok sholat itu. Nah begitu. Ada orang zikir digembosi, apa zikir saja. Mau jadi wali songo apa? Nah, digembosi. Ada orang pakai sorban digembosi. Kok kayak di Ponegoro kamu? Kamu kayak Belanda. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini barisan yang belakang, yang jenderalnya itu ya orang-orang kafir itu. Jadi siapa yang tidak mau digunakan oleh para nabi, para rasul untuk memperjuangkan yang hak, maka dia akan digunakan oleh iblis untuk memperjuangkan kebatilan, kerusakan. Sudah begitu itu. Di dunia ini tidak ada orang yang bisa netral. Tidak ada orang yang bisa netral. Saya sudah ikut Nabi juga, saya berat. Ikut iblis juga tidak bisa. Nggak mau saya di tengah-tengah saja. Nggak bisa. Kalau kamu nggak ikut para Nabi, ya otomatis ikut iblis. Otomatis. Dunia ini cuma ada dua kubu aja. Ikut para Nabi apa ikut iblis? Begitu juga di akhirat cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Nggak ada saya di akhirat itu. Kalau ke surga kelihatannya belum pangkat saya, tapi kalau ke neraka saya juga tidak mau. Saya ingin di tengah-tengah aja, pokoknya netral. Nggak ada di akhirat nggak ada netral. Kalau kamu ikut para nabi ya ke surga, itulah tempatnya. Kalau tidak mau ikut para nabi ya kamu ke neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Di akhirat itu cuma ada dua golongan. Golongan surga, golongan neraka. Sudah itu aja. Di dunia cuma ada dua golongan.
golongan pengikut para nabi, golongan tidak mau ikut para nabi. Semua itu aja sudah. Maka bagaimana kita ini supaya menjadi golongan yang ikut para nabi ini? Pertama kali ya doa, karena hanya Allah yang bisa membimbing kita, menguatkan kita untuk ikut para nabi. Doanya sudah dikasih tahu oleh Allah, yaitu doa kita waktu sholat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu para nabi dan pengikutnya. Jadi kalau kita ini doa dalam sholat itu, bayangkan itu rombongan para nabi, mulai Mbah Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai yang mulia baginda Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya, para sahabat, para wali-wali Allah, pejuang-pejuang, para ulama, orang-orang soleh sampai kiamat. Terus kemudian doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan mereka itu ya Allah. Mudahkan aku untuk bisa berjalan di jalan mereka. Kuatkanlah hatiku untuk berjalan di jalan mereka. Nah, mulaikan Allah SWT, kalau kita dakwah di kampung kita, jangan merasa sendirian. Saya ini sedang berjalan di jalannya para nabi, 124.000 nabi. Semua dakwah semua, saya sedang berjalan bersama mereka. Jangan merasa sendirian. Kalau merasa sendirian nanti jadi loyo. Dan kalau kita ini berjalan bukan di jalan para nabi, di jalan maksiat, di jalan meninggalkan agama, kita bayangkan, wah, saya ini sedang berjalan di jalannya iblis, di jalannya Fir'aun, Korun, Haman, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj. Ngeri saya, lari saya. Jangan sampai ya Allah, saya ini berjalan di jalannya orang-orang yang Kau murkai ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang dimurkai, yang sesat. Jalannya orang-orang yang tidak ikut para nabi. Ini pertama kali usaha yang harus kita buat. Doa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana hidup sebagai pejuang, hidup sebagai pengikutnya para nabi. Para nabi semua dakwah, saya harus dakwah. Nah, begitu. Dakwah ini bukan kayak ditanya, kamu mau kawin atau tidak? Wah, ini bukan jodoh saya, Pak. Oh. Dakwah itu bukan begitu. Pokoknya harus. Ini bukan ditari, bukan ditawar-tawarkan, bukan. Kalau kamu berjalan jalannya para nabi, dakwah. Insyaallah kita niat semua kan. Menurut kemampuan masing-masing. Kalau kita ini ada hari tanpa dakwah, kita ini ngeri. Hari ini saya ini bisa meleset. Jalan mana ini saya ini? Ikut mana saya ini hari ini? Jalan dakwah, jalan ibadah, jalan ta'lim. Inilah jalannya para nabi. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Tiap hari doa, tiap sholat mesti kita renungi itu. Kita ini ingin hidup mengikuti jejak para nabi. Kadang-kadang manusia ini sekarang itu tidak jelas. Kamu itu ingin hidup model apa? Siapa yang akan kamu ikuti dalam kehidupan ini? Gak jelas. Hidup ala kadarnya, pokoknya sepenting urip. Nah ini bagaimana ini semua kan? Ini kan bahaya ini. Padahal hidup ini cuma dua jurusan, jurusan neraka, jurusan surga. Barisan para nabi dan barisan selainnya.
Nah kalau kita ini hidup ini tidak punya prinsip yang kokoh, prinsip yang kuat, keyakinan yang mantap, saya mau ikut para nabi, cari ridho Allah, wah kan gawat kita ini. Saya itu sebetulnya senang dakwah-dakwah itu senang, tapi kalau saya itu suruh ikut itu belum ada kesempatan. Kelihatannya kayak nggak apa-apa bilang begitu. Itu bahaya lo ngomong begitu itu semua kan. Itu sama dengan sebetulnya saya itu ingin ke surga, tapi nggak ada kesempatan ke surga, saya ke neraka saja. Bagaimana gitu itu? Ini masalah agama ini bukan masalah mau atau tidak mau. Masalah agama ini ke surga apa ke neraka, masalahnya begitu semuanya kan, bukan masalah mau tidak mau. Maka kita ini dalam majelis kita ini dimantapkan dalam hati ini, hidup cuma sekali, entah masih berapa tahun lagi, mungkin tinggal berapa bulan lagi, mungkin tinggal berapa hari lagi, kita mantapkan dalam hati, hidup ikut Rasulullah SAW, hidup ikut para sahabat, hidup ikut para ulama-ulama yang ahlinya, ulama-ulama yang soleh, hidup untuk mencari ridho Allah, hidup dalam rangka perjuangan menuju surga. Nah, itu baru hidup yang benar. Jangan hidup yang mungkin enten wekdal nggih, insyaallah dereng enten wekdal nggih. Kapan-kapan mawon nggih. Cuman dungane mawon, kula niki panjen apes imane. Aja muni ngono. Apes imanmu nang neraka ya betah lho kowe iki. Walaupun apes imane nang neraka apa gelem. Mboten purun lah ya wis. Walaupun apes pokoke terus jalan. Insyaallah Bang nggih. Nggih, ngoten. Niki mboten ditari. Kula bulan bali malah iki mboten ditari. Urusan agama kaya urusan mati ini lho Pak. Napa malaikat Israil dugi jenengan pun kersa sedo napa dereng. Mboten enten ya. Gelem ya mati, ora gelem ya mati. Ya agama itu seperti itu. Enggak ada tawar menawar. Mau agama ya kamu selamat, tidak mau ya kamu selamat, tidak selamat. Israel itu kalau mau mencabut nyawa orang, tidak telepon dulu, tidak SMS dulu. Kamu siapkan keluarga kamu dulu ya. Ini kalau keluarganya semua sudah setuju, ya nanti saya cabut, tidak ada. Walaupun keluarga kamu tidak setuju, istri kamu nangis jempling sampai habis suaranya, anak kamu cengar, presiden seluruh dunia tidak setuju, PBB tidak setuju, MPR tidak setuju, Israel datang, habis kamu. Nggak peduli siapa saja. Satu-satunya manusia yang malaikat Israel mau mencabut itu minta izin itu yang mulia baginda Muhammad SAW. Israel itu datang kepada baginda Nabi, saya diutus oleh Allah, apakah Tuhan masih mau tinggal di dunia? Apa sudah mau menghadap pada Allah? Maka baginda Nabi itu mendengar perkataan malaikat Israel seperti itu, beliau memberikan isyarah kepada malaikat Jibril yang pada waktu itu hadir juga. Bagaimana pendapat kamu Jibril? Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah suka kalau engkau segera menghadap. Oh iya, sudah berangkat sekarang saja. Begitu sama malaikat. Kalau Rasulullah itu malaikat Israel izin dulu, satu itu saja manusia. Kalau kita tidak mungkin malaikat Israel minta izin, tidak mungkin. Maka kita ini kalau menunda-nunda amalan itu sebenarnya bodoh. Nanti saja loh, nanti itu apa kamu mesti hidup? Insya Allah masih. Jangan bilang begitu.
Orang yang mati waktu sore, pagi masih hidup. Orang yang mati waktu pagi, malamnya masih hidup. Orang yang mati nanti habis ngisya itu maghrib itu masih hidup. Kamu jangan bilang nanti. Kalau nanti nyawa kamu melayang, hidup ini bukan milik kamu. Kehidupan ini bukan milik kamu. Kehidupan itu milik Allah. Allah ambil kapan saja Allah mau. Maka orang menunda-nunda amalan itu adalah bodoh semuanya. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka amalan itu sekarang. Insya Allah semuanya. Nah, untuk mulai amalan ini semuanya, kita ini sementara kalau masih hidup, sementara kita tinggalkan urusan-urusan yang lain, urusan ini saja diminta 4 bulan semuanya. Bagaimana semuanya? Urusan-urusan yang lain sudah kita